Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa rasi visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat semuanya ikhwan dan akhwat di hari ini. Alhamdulillah di malam hari ini seperti biasa di Senin malam. Kali ini edisi 2 Safar 1444 Hijriah atau 29 Agustus 2022. Kalau di bulan masa ini kita akhir bulan nih, Iwan Ahmad ya. Dan kita berjumpa di acara kajian Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Jaki Mubarak MA. Beliau adalah Mustasyar PBNU yang alhamdulillah telah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa kita live via aplikasi Zoom, Iwan Ahmad. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini tema yang akan Ustadz sampaikan adalah mengenai ketaatan pada pemimpin. Nah ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para jamaah pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita bisa memahami ajaran agama dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu hal yang menjadi kewajiban setiap orang muslim adalah ketaatan kepada pemimpin. Mengapa? Karena pemimpin harus ada. Kalau nggak ada akan kacau. Itu kebutuhan yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Bahkan dalam ajaran Islam, kalau kita lakukan perjalanan bertiga, mana-mana misalnya, itu kita tetapkan satu orang pemimpinnya. Supaya nggak bingung. Perjalanan berdua saja ditetapkan siapa pemimpinnya. Supaya tidak bingung. Dan dengan kepemimpinan ini, maka jelas arah kita, kemana tujuan kita, kemana kehidupan kita itu jelas terarah. Maka ditegaskan di dalam hadis Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu. Tugaskan bagi seorang pria yang muslim, seorang manusia yang muslim, al-mar'u itu bisa pria, bisa wanita ya. Al-mar'u itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Seorang. Al-muslimu yang muslim atau muslimah, ya, hendaklah dia itu as-sam'u wa ta'ah. Mendengar perintah dari pemimpinnya, wa ta'atu, dan mentaati. Itu prinsip seorang muslim. Mendengar pengarahan pemimpinnya dan mentaati. Ya, ini yang kita harus perhatikan betul. Maka dari ketaatan ini akan timbul hal-hal yang baik. Maka prinsip seorang muslim selalu menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sam'an wa ta'atan. Bukan sam'an wa maksiatan, bukan. Ya.
tidak boleh mengatakan sami'na wa asoyna. Kami mendengar itu kami menentang atau membangkang, itu nggak boleh. Kamusnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Apa hal ini? Fima ahabba wa kariha. Baik dalam hal yang disukai atau dibenci. Bisa saudara-saudara kita nggak suka pada pemimpin dalam hal tertentu, bisa. Tapi kita harus terima. Itulah pemimpin kita itu yang sudah kita pilih. Ya, jadi konsekuensi kita harus menerima. Jangan kita sudah memilih seorang kemudian jadi ya kita membangkang, jangan. Itu kacau, itu nggak akan benar. Namanya pilihan itu mesti nanti ada yang kalah, ada yang menang. Yang mendapat suara mayoritas yang sebagai pemimpin, ya itu wajar. Nah, begitu kita sudah menetapkan pemimpin, meskipun dia mungkin bukan pilihan kita, kalau sudah dia tetap sebagai pemimpin, kita harus taat. Sam'an wa ta'atan. Mendengar dan mentaati. Fima ahabba wa kariha, baik dalam hal yang kita menyukainya atau tidak menyukai, harus taat, saudara. Ya, itu yang kita lihat dari hadis tadi. Illa an yu'maru bima'siyatin. Kecuali kalau pemimpin itu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, oh wajib kita tolak. Ditolaknya dengan cara yang baik, tetap baik. Misalnya kita diperintahkan untuk berbuat syirik, oh nggak bisa. Diperintahkan oleh pemimpin kita untuk tidak melaksanakan sholat, oh nggak bisa. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maksudnya tidak ada ketaatan pada sama makhluk dalam rangka bermaksiat terhadap Khaliq atau pencipta. Ya itu saudara. Nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul, bahwa perintah yang kita taati itu kalau perintahnya baik, benar. Kalau perintahnya nggak baik, merusak, tidak benar, kita menolak. Menolaknya juga dengan cara yang baik. Ya, saudara. Ini yang harus kita betul-betul camkan. Ya, harus kita perhatikan betul. Faiza umira bima'siyatin, apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat atau lakukan perbuatan dosa atau lakukan perbuatan tercela, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan mentaati. La sam'a wala ta'ata, tidak ada harus mendengar dan tidak ada ketaatan. Ini ketegasan di ajaran Islam yang harus kita patuhi. Tapi sekali lagi, menolaknya dengan cara yang baik. Tidak dengan ugal-ugalan atau dengan nafsu yang menggebu-gebu, enggak. Kita tolak dengan cara yang baik. Dengan demikian maka tidak menimbulkan kericuhan. Yang ada adalah kedamaian. Nah, itu adalah ajaran agama. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslimnya. Al-Lu'lu' wal Marjan itu semuanya muttafaq al-Bukhari wa Muslim. Apa yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nanti kalau saya tambahkan dari hadis lain, saya sebutkan. Tapi pada dasarnya kita kaji adalah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, saudara sekalian, di dalam hal ketaatan ini, kita jumpai para sahabat Nabi sangat konsen mengenai hal ini. Mereka mentaati Rasulullah. Begitu Nabi wafat, kepemimpinan kepala negara dipegang oleh Abu Bakar, dipilih oleh umat dengan cara berbaiat waktu itu. Abu Bakar terpilih. Sahabat Nabi taat pada Abu Bakar. Yang menentang tidak taat terpaksa harus diperangi. Nah, di awal pemerintahan Abu Bakar, beliau melakukan peperangan-peperangan yang pertama sekali memerangi kaum murtaddi. Orang-orang yang murtad dari agama, keluar dari agama. Ngaco. Diperangi oleh Abu Bakar. Yang kedua, memerangi kaum nabi palsu. Mengaku jadi nabi. Ada namanya Tulaihah, mengaku jadi nabi. Ada namanya Sajjah Tamimiyah, seorang perempuan mengaku jadi nabi. Ada Musailamah Al-Kazzab, mengaku jadi nabi. Tiga-tiganya diserang. Mengapa? Karena orangnya akan mengacaukan umat, mengacaukan masyarakat. Ya, menjadi nabi palsu, itu mengacaukan umat. Selanjutnya beliau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Al-mani'uz zakat. Orang-orang yang menolak membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mayoritas sahabat Nabi taat pada beliau. Sehingga terjadi dialog antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang memerangi al-mani'uz zakah. Umar bin Khattab, Abu Bakar, kan Rasul telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu, aku bersaksi, Allah ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah sallallahu. Wa anna Muhammadan, Islam Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka itu sudah asma minni, terpelihara dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amalan. Abu Bakar menjawab dengan tegas, kami akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Yufarriqu baina sholati wa zakah. Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang biasa berzakat kemudian mereka nggak mau zakat. Ketegasan Abu Bakar ini meyakinkan Umar bin Khattab bahwa beliau itu dilapangkan dadanya oleh Allah SWT. Dan beliau mengatakan, Fa'araftu, maka aku tahu sekarang, kata Umar, annahul haq, sungguhnya beliau lah yang benar. Beliau terima. Ya. Angkot syarha sadru Abi Bakrin. Allah telah melapangkan dada Abu Bakar, fa'araftu annahul haq, maka aku tahu sungguhnya dialah yang benar. Beliau terima. Maka secara bersama-sama Umar dan lain-lain mengikuti Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Al-mani'uz zakah. Orang-orang yang mencegah kegiatan zakat. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Abu Bakar wafat
digantikan oleh Umar. Sahabat Nabi semuanya taat pada Umar. Setelah Umar wafat diganti oleh Utsman bin Affan. Begitu juga sahabat taat. Sampai kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga semua orang taat. Inilah kepemimpinan yang harus kita lanjutkan dan kita pertahankan dengan baik. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya Allah, beliau menginformasikan, kunna, kami semua, katanya, idza bay'ana, apabila kami berbaiat pada siapa? Rasulullah, pada Rasulullah SAW, ala sam'i wa ta'ati, atas memperhatikan perintah-perintahnya, wa ta'ati, dan mentaati segala perintahnya, yaqulu fi mastata'tu, yaqulu lana, Nabi bersabda pada kami, fi mastata'tu, menurut kemampuan kalian. Mendengar, memperhatikan, dan mentaati menurut kemampuannya masing-masing, bukan di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seorang kecuali menurut kemampuannya. Ya, maka inilah yang kita sebut dari ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi dengan cara inilah maka kemudian umat dan rakyat secara umum mentaati pemimpin dengan cara yang bagus dan diberikan contoh oleh para pemimpin. Kalimat mastata'tum sangat penting, karena kalau kita berbaiat di luar kemampuan kita nggak mungkin bisa. Termasuk ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi tidak dipaksa di luar kemampuan kita. Kalimat-kalimat ya tegaskan dalam Al-Quran, yang kita harus bisa memahami dan mendalaminya dengan baik. Nah, sebagai penguat dari kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan ini, saya masukkan juga sedikit hadis dari riwayat Imam Muslim. Tidak termasuk dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, tapi masuknya dalam hadis Sahih Muslim. Ya, jadi yang ini saya bacakan ini ada hadis riwayat Imam Muslim. Sahih juga, tapi bukan Bukhari Muslim. Ya, tapi Imam Muslim. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, menginformasikan, sami'tu, aku mendengar. Siapa mendengarnya? Pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemimpin, laqiya yaumal qiyamati, laqiyallaha, dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat, wala hujjata lahu, sedangkan dia tidak punya hujjah sama sekali. Dia punya alasan. La hujjata lahu. Wa man mata, dan barang siapa meninggal atau mati, walaysa fi unuqi bai'un, dan dia pada lehernya tidak pernah berbaiat, mata maitatan jahiliyah,
orang tersebut mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kalau tidak pernah berbaiat kepada pemimpin, dia mengingkari pemimpin semua. Itu mata metatan jahiliyah, mati dalam keadaan sebagai matinya orang-orang jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi perlu kita berbaiat pada pemimpin-pemimpin kita terhadap hal-hal yang baik dan menurut kemampuan kita. Kalau pemimpin itu merintahkan yang buruk, ya kita nggak usah ikuti. Kita harus tolak. Termasuk orang tua kita, misalnya merintahkan kita nggak baik, kita harus tolak. Tetap kita baik pada orang tua. Ya, tetap baik. Sampai kepada orang tua yang non-muslim, tetap berbuat baik. Pada orang tua yang, maaf, masih musyrik, tetap berbuat baik. Kemusyrikannya kita tolak, tapi bakti pada orang tua tetap. Salah seorang istri Nabi, ayahnya masih musyrik. Waktu dia berkunjung ke rumah anaknya, di keluarga Nabi, maka istri Nabi itu bertanya, Rasulullah, ayahku ini masih musyrik. Bagaimana aku berbuat padanya? Kata Nabi, birri aba aki. Itu saudara. Ya. Berbuat baiklah kamu, berbaktilah kamu kepada ayahmu, meskipun dia non-muslim atau mungkin dia musyrik. Ya, saudara-saudara sekalian, itu hal-hal yang sangat penting. Maka, kalau ada acara pemilihan untuk pemimpin, kita harus ikut serta. Mengapa? Karena kita ikut andil di situ. Memilih pemimpin yang terbaik. Ya, pemimpin yang terbaik. Enggak ada yang terbaik, pemimpin yang baik. Turun satu grade. Ada pemimpin yang baik, pemimpin yang cukup, turun satu grade lagi. Sampai nanti yang terakhir, pemimpin yang dosanya paling kecil, paling sedikit. Itulah tata cara kita memilih pemimpin. Nah, kalau kita sudah laksanakan, lalu terpilih pemimpin, kita tetapkan tadi, kita mentaati. Itu konsekuensi logis kita. Karena itu kalau memilih pemimpin, maka dia kita hormatin, kita taati. Selama perintahnya baik. Kalau nggak baik, la ta'ata lahu. Ada ketaatan pada dia. Kalau nggak baik. Ikhwan akhwat, demikianlah kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Muruk MA dengan tema ketaatan pada pemimpin. Kami segera kembali. Untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Ahwat di acara kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Muruk MA. Beliau adalah Mustasyar PBNU. Tema yang disampaikan adalah mengenai ketaatan pada pemimpin. Sudah banyak Ustadz yang bertanya, bergabung di WhatsApp Rasil. Saya bacakan ini yang pertama, pertanyaan yang masuk dari Ibu Karmila di Tebet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Pak Kiai, kita umat Islam diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Tapi bagaimana kalau ulil amri itu suka berdusta, mendukung khurafat atau kesyirikan dan juga menzolimi rakyat? Ini bagaimana kalau kita mempunyai ulil amri seperti itu, Pak Kiai? Mohon bimbingannya. Demikian. Baik, ya kita taati yang perintah-perintah yang baiknya. Nggak mungkin buruk semua, nggak mungkin. Pemimpin itu ada yang baik yang kita ikuti, yang tidak baiknya nggak kita ikuti. Begitu cara kita menyelesaikan masalah ya. Nggak mungkin lah pemimpin itu perintahnya dari 1000 perintah buruk semua, nggak mungkin. Mesti ada yang baik, ada yang buruk. Dan saya yakin yang buruknya sedikit. Itu yang kita nggak ikut. Tapi yang baiknya, tetap kita ikuti. Ya, begitu cara kita
apa namanya, memilih pemimpin dan sekaligus mentaati. Nah, kalau kekurangan nggak ada yang kurang, nggak ada yang lengkap, pasti ada kekurangan. Ya, coba kita melihat pemimpin si A, oh banyak kurang. Kalau jadi pemimpin mungkin lebih banyak lagi kurang. Ya gitu ya. Seperti kita nonton bola, wah disalahin semua tuh pemain bola. Padahal kita main sendiri nggak bisa apa-apa. Nah, itu gambaran-gambaran bahwa sesuatu itu harus real. Yeah. Ya, kalau perintah pemimpin itu baik, kita terima, kita laksanakan. Yang nggak baiknya kita tolak. Tapi yang nggak baiknya biasanya sedikit. Ya, harus kita akui ya. Nggak boleh kita membesar-besarkan yang kecil, lalu yang besar dikecilkan, enggak. Kita apa adanya. Yang terbanyak itu baik, dan yang nggak baiknya kita tolak. Saya kira begitu, sudah jelas kan di hadis yang apa tadi. Ya. La ta'ata la sam'ata wa la ta'ah. La sam'a wa la ta'ah. Tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan bagi pemimpin atau perintah-perintah pemimpin yang tidak baik dan tidak layak. Demikian, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Ramdan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pak Ustadz, apakah negeri yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur itu hanya bisa terwujud jika telah ada pemimpin yang amanah dan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Demikian Pak Ustadz. Ya, sifatnya negara itu ya, kalau dia melaksanakan ajaran-ajaran agama secara garis besarnya, dia akan ke situ. Tapi kalau tidak, ya tidak. Saya ambil contoh misalnya, negaranya Ratu Bilqis itu. Ya, di San'a itu, di Yaman itu. Di Yaman. Nabi Sulaiman ya. Disebutkan baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Meskipun waktu itu Bilqis masih belum menjadi muslim, belum muslimah itu. Yeah. Yang kemudian dia menjadi muslimah dengan mengikuti Nabi Sulaiman. Apa dia katakan? Aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku menjadi muslim, menyerahkan diri padaku, ya, ma'a Sulaiman, beserta Sulaiman, lillahi rabbil alamin, serta Allah Tuhan sekalian alam. Jadi itu ya contohnya. Ya, jadi itulah gambaran-gambaran. Mungkin saja ada negara-negara yang secara apa namanya, akidahnya itu tidak sesuai dengan akidah Islam, tapi dia subur, bisa aja kan. Banyak sekali negara non muslim kan subur, maaf ya, kadang-kadang lebih adil dari kita, kadang-kadang juga apa namanya, aturannya juga ya ditaati gitu. Nah, jadi siapapun yang melaksanakan pemerintahan secara Islami, meskipun dia mungkin bukan orang Muslim, dia akan sukses. Berdagang misalnya, jujur, ya kan, tidak memalsu barang, tidak berkhianat, tidak dusta, pasti maju. Meskipun mungkin dia bukan orang Muslim, tapi dia lakukan jujur, ya, pada berdagang, tidak memalsu barang, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, ya, dan tidak mengambil untung berlebihan. Sebaliknya meskipun dia Muslim, maaf ya, Muslim tapi memalsu barang, ya, kemudian sering bohong, dusta, sering ini. Jadi siapa yang melaksanakan ajaran Islam akan unggul. Tapi yang tidak melaksanakan, ya, meskipun namanya orang itu namanya Salahuddin misalnya, ya, misalnya namanya itu Imamul Mursyidin, tapi dia tidak melaksanakan, hanya namanya Islami, tapi perbuatannya tidak Islami, nggak akan bisa maju. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik. Semua kita juga, negara kita juga meraih baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, Ustaz ya. Insyaallah. Iya. Selanjutnya beralih ke pertanyaan dari Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam.
terkait dengan memilih pemimpin yang terbaik. Ini bagaimana bila calon pemimpin terbaik menurut kita, tetapi tidak masuk dalam pencalonan pemimpin yang baru. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Demikian. Ya dimasukkan dalam calon. Kenapa enggak? Kan banyak jalan. Bisa melalui partai politik, bisa melalui pribadi kan bisa. Ya, didukung oleh sekian persen pendukung. Jadi banyak jalan untuk itu. Ya, tidak boleh putus asa. Ya, insya Allah. Cari parpol yang mendukung. Ya, bisa juga secara pribadi, mandiri, tidak melalui dukungan parpol. Bisa, asal pendukungnya banyak. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Ya. Didukung bersama-sama gitu Ustaz ya. Dicalonkan bersama-sama. Dari Bapak Syamsul di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu di zaman Nabi sebagai pemimpin, beliau memberikan contoh terbaik, teladan, keadilan. Nah, di zaman sekarang siapa yang akan kita jadikan contoh teladan dalam hal kepemimpinan ini, Pak Ustadz? Dan apa harus kita lakukan agar jangan sampai kita diazab oleh Allah karena salah memilih pemimpin? Demikian. Ya. Baik. Yang pertama, kita mengusahakan pemimpin yang baik itu dengan jalan yang baik juga, bukan dengan jalan yang nggak baik. Misalnya money politics, terus kita tolak. Nah sekarang banyak orang milih, kalau diberi dia milih, kalau nggak diberi nggak milih, atau kalau diberi yang ini money politik, itu yang paling bahaya. Harus diberantas kalau kita mau cari pemimpin yang baik. Selama money politik masih berjalan, sulit cari pemimpin yang baik. Ingat itu Bapak. Ya. Maka kita harus berkorban untuk pemimpin yang baik, bukan kita mencari sesuatu. Berkorban kita. Ayo. Kita berikan bantuan untuk pemimpin yang baik. Jangan kita mencari sesuatu dari sana, itu akibatnya. Nah, saudara, dulu saya waktu di kampung dengan orang tua saya, dengan nenek saya ingat betul. Masya Allah, itu kampanye memilih pemimpin itu, orang-orang tua saya itu, maaf saudara, apalagi mau mengambil uang dari sana. Kita bawa uang sendiri dari rumah untuk menghadiri pertemuan, bawa makanan, bawa segala macam, malah kita bawa itu ada buras segala macam makanan ya, lontong untuk umat. Kita bawa, coba ikhlas itu pemimpin, ya. Nah ya kalau kita cari pemimpin kita mengambil itu money politik, enggak, omong kosong, ya nggak akan bisa. Saya kira kuncinya di situ ya. Harus ikhlas kita menjadi pemimpin dan tolak money politik. Insya Allah ada pemimpin yang baik. Terima kasih. Kadang-kadang money politik itu pasti selalu ada ya Ustaz ya. Nah itu. Kita terima atau jangan Ustaz kalau gitu. Dan buat apa ya? Rizki yang lain halal masih banyak kok. Kenapa milih begitu? Tolak ya, tidak halal ya. Saya juga mengatakan begitu, saya juga lakukan itu, nggak mau saya. Ya? Baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sebagai masyarakat atau warga negara yang baik, apa yang harus kita lakukan dan doa apa yang harus selalu kita panjatkan agar negeri kita mendapatkan pemimpin yang baik? Mohon pencerahannya, Pak Kiai. Demikian. Ya. Doanya, Pak. Yang kita lakukan, yang pertama kita berusaha menjadi contoh lingkungan kita, ya, dengan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan tetap tawadhu, rendah hati. Jangan merasa paling islami, jangan. Ya, banyak orang yang lebih dari kita kok. Tapi saya sudah tahajud, orang lain tahajud lebih rajin. Saya sudah puasa loh, Senin dan Kamis. Orang lain lebih dari itu puasanya, ditambah 3 hari setiap bulan. Jadi jangan merasa kita itu unggul, jangan dalam bidang ibadah. Kita merasa
rendah. Jadi tawadhu. Nah, dengan cara tawadhu ini, insya Allah hati nurani kita akan jernih. Itulah yang nanti timbul dari perilaku kita, dari hati nurani yang jernih itu. Ya, karena kata Nabi, orang itu tergantung kalbunya. Kalau kalbunya baik, perilakunya baik. Kalau kalbunya buruk, kotor, perilakunya kotor. Nah gitu ya. Jadi dari situ kita harus berusaha untuk menjernihkan kalbu. Menjernihkannya. Terima kasih. Baik. Bapak Abdullah di Depok tadi sama ya, ada pertanyaannya. Semoga tadi juga terjawab ya Bapak Abdullah di Depok. Bapak Bahroni Anwar juga, Bapak Musyawir ya, lagi menyimak, Ibu Aminah Citra Indah juga, Bapak Muhammad Roshidi, Ibu Habibah, Ibu Eni, Bapak Tamin, dan banyak lagi yang mengirimkan WhatsApp-nya. Dan ini terakhir Ustaz ya, pertanyaan dari hamba Allah di Cimanggis. Mohon maaf, katanya ini di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apakah benar kita wajib membayar kodok sholat yang dulu pernah lalai? Ini bagaimana cara membayar kodok sholat tersebut, Pak Ustadz? Demikian. Ya, ada beberapa pandangan. Ya, ada yang mengatakan memang dikodok, dan itu kewajiban. Tapi kan berapa mengkodonya nggak jelas. Ya, sholat apa yang kita tinggalkan itu kan lama. Saya menyarankan, kalau saya pandangan saya menyarankan perbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu jangan ditinggalkan ya. Ya, apa qobliyah ba'diyah itu? Yang mengikuti sholat wajib itu berapa rakaatnya? Zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah zuhur 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad, 4 lagi. Sudah 8 rakaat. Itu nanti kita kumpulkan dalam sholat rawatib itu 10 rakaat yang sunnah muakkad, 12 rakaat yang tidak muakkad, sudah 22 rakaat. Ditambah sholat sunnah yang lain, ada duha, ada sholat suruh, ada tahajud, banyak. Ditambah apa? Sholat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak-banyaknya itu. Nah, jadi saran saya untuk menutup kekurangan-kekurangan yang lalu, memperbanyak sholat sunnah. Ya, sholat sunnah diperbanyak. Insya Allah. Mengapa? Sholat sunnah ini akan melengkapi kekurangan di sholat wajib. Berapa sholat sunnah itu? Oh, bisa banyak. Sehari semalam, kalau mau bisa 100 rakaat bisa. Ya, 100 rakaat bisa. Luar biasa. Tadi memperbanyak sholat sunnah mutlak tadi. Ya, habis maghrib sholat sunnah mutlak yang banyak. Habis ba'da isya sholat sunnah mutlak. Ada syukur wudu, ada tahiyatul masjid. Ya, dengan cara itu insya Allah, ya, maka sholat kita akan menjadi lebih baik, lebih sempurna. Karena sholat sunnah itu menutup kekurangan di sholat wajib. Demikian, terima kasih. Baik Pak Ustadz, kita dibatasi oleh waktu, mungkin sebelum pamit disilmukan pembahasan kita di hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, kesimpulannya. Baik, kesimpulan dulu ya. Baik saudara, jadi kita ini mentaati pemimpin ini, ya, pada dasarnya perintah-perintahnya itu baik. Itu kita ikuti. Saya bisa sebut misalnya dari 100 itu 96% baik. Kita ikuti. Nah, yang misalnya ada nggak baik 4%, ya kita jangan ikuti. Tapi kita nggak bisa mengklaim pemimpin itu jelek semua, nggak bisa. Ya, kita harus kritis di situ. Dengan jujur, mesti ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi yang baiknya lebih banyak. Kehidupan manusia juga begitu. Manusia yang baik lebih banyak dari manusia yang jahat. Boleh ada itu. Ada satu orang mencuri, oh geger. Tapi orang nggak mencuri mah jutaan orang kan gitu. Ya, diberitakan. Harus fair dalam menilai ini sehingga kita tidak keliru. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Ikhwan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Burkema. Itu adalah Mustasyar PBNU. Tema yang disampaikan adalah mengenai ketaatan pada pemimpin. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak Iwan Nawat yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga yang sudah menyimak. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Neza dan juga Yusuf Subang izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.